Tuhan. Kita merayakan peringatan arwah semua orang beriman. Dan kalau kita kelompokkan, kita sudah paham bahwa gereja itu terdiri dari 3 kelompok besar. Kelompok pertama itu mereka yang sudah berada dalam kerajaan surga, sudah selamat, ya saya sebut sebagai gereja mulia. Dan kelompok kedua adalah mereka yang masih dalam api pencucian atau purgatorium. Dan itulah yang kita ingat pada kesempatan ini. Kita berdoa supaya dengan kerahiman dan kemurahan Tuhan mereka boleh masuk ke dalam gereja yang mulia. Ada hal mungkin sedikit pelajaran di sini. Biasa ada anak-anak yang baru lahir atau mungkin masih dalam kandungan sudah meninggal. Percaya mereka sudah selamat, sehingga tidak usah ditulis namanya pada peringatan arwah seperti ini. Mereka pasti sudah selamat, ya. Lalu kelompok ketiga adalah kita yang masih berjuang sekarang ini di dunia. Biasa disebut sebagai gereja yang mengembara. Kita berjuang mencari, berusaha berjumpa dengan Allah, dan moga-moga lewat belas kasih Allah kita boleh nanti sampai pada gereja yang mulia. Semua mau sampai ke gereja yang mulia? Mau. Kapan? Kapan mau masuk gereja mulia? Ya jangan sekarang. Ya nanti saja, ya. Kita semua berharap jangan sekarang. Kita bekerja dulu, kita berjuang dulu. Mudah-mudahan hidup kita yang masih sisa ini menjadi hidup yang berahmat untuk dunia dan untuk sesama. Pada minggu lalu, Menteri Agama kita ke Vatikan, Roma, berkumpul dengan tokoh-tokoh lintas agama untuk memperjuangkan berbicara tentang relasi dengan sesama umat manusia dalam berbagai agama. Dan yang menarik adalah, mungkin Bapak Ibu lihat di medsos, pada tanggal 27 Oktober yang lalu, hari Senin, Menteri Agama kita sekarang, Bapak Nasaruddin, ya, waktu hari Kamis yang lalu baru tiba dari Roma, masih menyempatkan diri untuk hadir dalam dedikasi gereja Katolik, gereja katedral, luar biasa, ya. Nah, pada saat di Roma, dia berusaha menyempatkan diri ikut antri untuk mengunjungi makam Paus Fransiskus, mendiang Paus Fransiskus. Itu luar biasa. Ikut antri, ya, tahun jubileum ini sangat banyak peziarah. Dia ikut antri. Dan kemudian memang kita tidak bisa mendekat ke makam itu karena kalau orang mendekat lalu akan macet. Tetapi Menteri Agama ini diberi kesempatan untuk sampai di makam mendiang Paus Fransiskus. Bahkan ternyata menarik bahwa dia membawa sebuah rosario warna biru dan kemudian dia letakkan di makam Paus Fransiskus. Itu luar biasa, ya. Dan kalau kita renungkan apa yang ada di dalam perasaan, pikiran, hati, sehingga terjadi seperti itu. Dan ini juga menjawab perasaan kita hari ini. Di sana ada relasi spiritual yang kuat antara mendiang Sri Paus Fransiskus dengan Menteri Agama yang sekarang, ya. Itu juga yang kita rayakan pada kesempatan ini. Ada relasi spiritual yang kuat antara kita dengan segenap anggota keluarga, dengan umat kita yang sudah meninggal, sehingga kita berdoa untuk mereka, mengingat mereka, dan tentu saja mereka juga bergembira bahwa kita mendoakan mereka supaya boleh nanti dengan kerahiman Tuhan ia atau mereka masuk dalam gereja yang mulia. Dalam
komentar kunjungan Menteri Agama kepada sahabatnya Paus Fransiskus ini dikatakan dia mengunjungi sahabatnya, dikatakan demikian. Sahabat tidak sekedar bahwa saling kenal, tetapi ada poin, ada titik di mana mereka sungguh mengalami persahabatan itu sebagai kekuatan, sebagai pemberi semangat, sebagai motivasi, dan juga sebagai harapan untuk maju lebih baik dalam kehidupan di dunia ini. Ya. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu naik di lantai 1 di atas dekat kantor, di situ kita cetak satu gambar besar di mana Paus Fransiskus mencium tangan dari Menteri Agama ini, dan Menteri Agama ini mencium kening dari mendiang Paus Fransiskus. Sengaja kita abadikan supaya relasi dan kekuatan yang ada di dalam diri dua pribadi ini menjadi contoh bagi kita, bagi umat manusia untuk membangun relasi itu, justru karena kita adalah sama-sama anak-anak Allah yang dikasihi dan juga diutus bersama untuk membangun dunia ini semakin baik. Bapak, Ibu, dan saudara terkasih, setiap kita percaya akan anak Allah dan kepercayaan kita kepada Tuhan melalui anak Allah yakni Yesus Kristus akan memberikan kepada kita, memperolehkan kita hidup yang kekal. Dan dikatakan bahwa Tuhan akan membangkitkan kita pada akhir zaman. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, dan saudara terkasih, mari kita senantiasa berjuang dalam kehidupan ini dengan terus berusaha untuk semakin memupuk kepercayaan kita pada Yesus anak Allah itu, pada Dia yang juga sudah mengalami kematian tetapi dibangkitkan oleh Bapa karena kasih Bapa sendiri. Hal yang sama akan terjadi bagi kita. Kita akan memperoleh kebangkitan itu kalau kita sungguh percaya pada Allah dan dengan setia melaksanakan kehendak Tuhan dalam kehidupan ini. Memang menarik ya, dalam kehidupan kita, saya kira tidak hanya dalam gereja Katolik, tetapi dalam banyak agama, banyak kesempatan-kesempatan dan kalau boleh dikatakan perayaan-perayaan di mana kita mengingat mereka atau anggota keluarga yang sudah meninggal. Dan secara khusus dalam gereja Katolik itu selalu merujuk pada kehidupan dan peristiwa Yesus. Ya. Kalau ada keluarga anggota Katolik yang meninggal, malam ketiga ada doa. Selain doa tirakatannya, setelah dimakamkan, malam ketiga ada doa. Malam ketujuh, 40, 100, dan seterusnya. Semua itu dilaksanakan justru merujuk pada titik-titik penting dalam kehidupan Yesus yang telah dijalani dengan baik sehingga ia boleh masuk dalam kemuliaan Bapanya di surga. Hal ini juga kita buat dalam gereja dengan maksud supaya apa yang dialami oleh Yesus di dalam kehidupannya juga terjadi bagi kehidupan gereja, bagi kehidupan kita yang terus dengan setia mencari Dia. Dan mungkin boleh diinformasikan sedikit, rasa-rasanya kita semua, dan itu bagus, kita semua sangat mementingkan berdoa bagi mereka yang sudah meninggal daripada berdoa untuk diri sendiri. Betul? Sangat mementingkan berdoa bagi mereka yang sudah meninggal. Mau cari buktinya? Buktinya, lihatlah, kita masukkan nama, saya kira sudah hampir 4.000 berdoa
untuk mereka yang sudah meninggal. Pada hari Sabtu kemarin, itu adalah pesta semua orang kudus. Yang datang misa mungkin 70-an orang. Padahal itu berdoa untuk orang-orang kudus kita. Sehingga kita menggunakan nama baptis mereka. Tetapi kemarin saya pikir, oh ya, pasti masih banyak yang sibuk bekerja. Insya Allah. Tetapi Bapak, Ibu, dan saudara terkasih, kekuatan kita dalam hidup beriman adalah teladan santo santa yang kita pakai nama mereka. Ya. Maka jangan lupa nama santo santa kita ini sebagai pelindung kita. Apa yang mereka buat supaya kita juga laksanakan dengan baik dalam kehidupan ini. Jangankan sampai kita lupa teladan-teladan iman dari santo santa yang kita ambil atau diberikan oleh orang tua menjadi orang kudus yang menjaga kehidupan kita. Maka mari kita berdoa secara bersyukur pada hari ini. Biarlah santo santa itu melindungi kita, menjaga kita, dan moga-moga doa-doa kita bersama santo santa kita mengantar mereka yang masih dalam api pencucian purgatorium untuk boleh dengan kerahiman Tuhan masuk dalam gereja yang mulia di surga. Semoga demikian. Amin.